Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana Pak Ustadz agar menumbuhkan suasana islami di dalam keluarga? Suasana islami dalam hal ini harus kita lihat apa sih esensi islami. Apakah esensi islami itu adalah ketika seseorang di rumah pakai baju koko dan pakai kerudung seperti yang sinetron-sinetron kadang dalam meja makannya kan gitu ya. Bapak, ibu, suami istri, ibunya pakai kerudung pada saat sahur, bapaknya pakai kopiah gitu ya, anaknya pakai baju koko gitu. Tidak seperti itu. Islami dalam Islam adalah esensinya bermuara dari sifat kalimat Islam itu sendiri. Kalimat Islam itu sendiri kalau kita perhatikan itu adalah wazan dari wazan af'ala, ya, dari kata salam, salama, yaitu salam. Islam adalah kata aslama yuslimu islaman. Kalau kita lihat esensi Islam itu yang disebut suasana islami mulai dari bagaimana kata Islam itu terwakili di dalam rumah. Contoh sederhana, ada hadis Rasulullah yang mungkin harus kita tumbuhkan di dalam keluarga untuk membuat suasana islami. Rasulullah mengatakan ini dasar pertama. Apa yang Rasulullah katakan? La al-muslimu man salliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata Rasulullah, selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Ingat, Rasulullah mengatakan seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka di sini ada hal yang menarik. Sebelum kita bahas tentang Islami dari sisi harus baca Quran, tapi pastikan rumah tersebut selamat, aman orang lain. Pasangan kita nggak disakiti, anak kita nggak disakiti. Kenapa ini penting? Karena ada orang mengatasnamakan yang namanya ibadah tapi menzolimi. Contoh, menyuruh sholat gini, sholat nggak? Pak, ini nggak Islami. Bagaimana dia bilang Islami? Orang tangannya memukul tanpa hak, tanpa dalil yang benar, istrinya nggak pakai jilbab, gampar, nggak benar. Islami itu kata Rasulullah mulai dari mulutnya itu nggak mencaci maki, tangannya nggak menyakiti. Kenapa? Karena ketika seseorang mendapatkan kebutuhan dasar dia, yaitu rasa aman, termasuk kebutuhan perut, rasa kenyang, maka dia mudah dibawa kepada kebaikan. Makanya dalam surat Al-Quraisy, ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah, lihat bahasa Allah, faliya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah? Allah sebutkan alasannya, alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena dialah Allah yang telah mengenyangkan, memberi makan kalian dari rasa lapar dan membuat kalian aman ya dari rasa takut. Lihat, Allah sendiri ketika memerintahkan untuk taat, memberikan hak dasar kepada hambanya. Satu, diberikan kenyang perutnya. Yang kedua, diberikan dia rasa aman dari rasa takut. Kalau orang sudah kenyang perut, orang sudah bebas aman, mudah dibawa kepada kebaikan. Begitu juga anak kita kalau sudah diberikan kebaikan, mudah dibawa. Yuk sholat, yuk bersyukur kepada Allah. Itulah dasar pertama. Ya, tentu ini pembahasan akan panjang, tapi saya sengaja membahas esensi dulu dari kata Islami yang mungkin ibu maksudkan, karena jangan-jangan ada orang mengaku mengajarkan Islami tapi membuat anak trauma. Satu contoh, ini saya nggak mau kemana-mana deh. Satu contoh yang mungkin ibu-ibu dan bapak sudah tahu, ada anak yang mungkin dari kecilnya diajarkan yang katanya Islami, tapi dengan cara kekerasan, dipaksa sholat, digampar, bahkan diancam. Begitu dia dewasa, lepas orang tua dibuka jilbabnya. Bahkan saya pernah dapat kasus klien dari luar negeri di Amerika, murtad. Kok bisa? Ternyata dia tidak merasakan kedamaian dalam hati dia karena mendapatkan hal yang selama ini bertentangan dengan fitrahnya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya sebut contoh Aukarin ya. Ini saya ngomong karena udah kita udah tahu kasusnya. Dia dulu dia pakai jilbab, dia dianggap wanita soleha. Kenapa dia berubah gitu? Setelah kita tanya dan beberapa kali saya nonton videonya, dia merasakan trauma dari pendekatan beragama. Ngakunya Islami tapi esensinya tidak Islami. Maka itulah kenapa Dr. Yusuf Qaradawi itu sampai mengatakan, termasuk Mustafa Masyur mengatakan, dan ini esensi Islam yang kadang-kadang kita lupakan. Apa kata beliau? Saya melihat Islam di Eropa, tapi saya tidak melihat Islam di negeri
Arab misalnya. Kenapa? Karena esensinya Islam itu bukan simbol, bukan baju kokonya, bukan ucapan assalamualaikumnya, bukan tasbihnya. Tapi Islam itu kelihatan dari aturannya, kebersihannya, tertibnya, cara ngomongnya, termasuk etikanya, adabnya. Dan itu ada di masyarakat Barat. Tapi di masyarakat Islam, yang akunya masyarakat Muslim di Arab atau di Indonesia sendiri itu nggak kelihatan. Berantakan, kotor, jorok. Padahal Islam nggak ngajarin itu. Ya, bagaimana bersikap lembut, sayang sama anak kecil. Kadang ada pendidikan Islam tapi nabok anak. Dan itu yang kadang-kadang kita pahami. Gimana bisa Islami kalau itu ternyata justru menyakiti anak. Ya, wallahu a'lam bishawab.